Mama makan. Kau pikir kau pantas makan kueku? Mama. Lapar. Siapapun yang dia maki, pasti mati atau sakit parah. Pasti kena kutukan. Betul. Bibi Zhang cuma menamparnya beberapa kali. Beberapa hari kemudian, dia sakit parah. Paman Wang juga. Setelah memukulnya, dia ditabrak mobil. Sampai sekarang masih terbaring di ranjang. Astaga. Halah, kalian takut apa? Suan, anakmu mencuri kueku. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan mengadu pada Lian Cheng, bilang anakmu pencuri. Dengan kebenciannya pada kalian berdua, anakmu mungkin akan dikeluarkan dari keluarga Shen. Maaf, An tidak sengaja. Aku minta maaf padamu. Katanya menampar orang. Bisa membantu menurunkan berat badan. Bagaimana kalau kau biarkan aku mencobanya? Baik, asalkan kau tidak mempermasalahkan An. Pegang dia. Dasar wanita gendut sialan. Menamparmu saja tanganku jadi berminyak. Pantas saja Lian Cheng tidak menyukaimu. Mama. 5 tahun lalu, saat aku pertama kali masuk kediaman komandan, kau masih berlagak dengan status nyonya komandan untuk menekanku. Tak kusangka. Roda kehidupan berputar. Kalau bukan karena kau meracuni Lian Cheng waktu itu, mana mungkin Lian Cheng menikahimu? Dan mana mungkin kau melahirkan anak haram? Aku akan melawanmu. Mama. 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 Omong kosong apa ini? Coba kau lihat, si gendut sialan ini sudah mati atau belum? Mati? Takut apa? Dia bunuh diri, nggak ada hubungannya sama kita. Mama, jangan tidur. Ah. Bukankah aku saat pemeriksaan bea cukai menemukan bom? Dan saat memindahkan bom itu aku meledak dan mati? Apa aku belum mati? Aduh, Mama belum mati. Cari orang untuk menyelamatkannya. kalau kau minum obat ini, aku akan mencari orang untuk menyelamatkan ibumu. Ada barang terlarang. Penumpang. Tolong letakkan barang itu. Ah, Hah? Beneran terbang? Istri kedua, istri kedua, istri kedua. Istri kedua, kamu baik-baik saja? Istri kedua, aku sudah bilang itu. Adalah, Apa aku sekuat ini? Ibu. Ibu? dasar jalang. Berani-beraninya pura-pura mati untuk menipuku. Pemeriksaan bea cukai. 3 orang ini harap segera tunjukkan tiket dan boarding pass. nyonya ini tidak mati, tapi otaknya jadi bodoh karena jatuh. Istri kedua, wajahmu. Wajahku. Suan, kamu. Ah. Letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat. Jangan bergerak sedikit pun. Mana borgolku? Tunggu. Gumpalan daging ini. Gumpalan daging ini. Jadi gemuk? Baik-baik saja. Ini. Siapa ini? Suan, kamu benar-benar rendahan. Shen Liancheng. Apa kamu akan mati kalau menghiburku? Keluar. Ada apa ini?
Aku malah bertransmigrasi menjadi orang yang bernama sama denganku. Ketubuh karakter sampingan. Seorang wanita yang dipanggil Nyonya Gendut oleh seluruh kediaman. Orang lain punya kekuasaan dan kekayaan. Aku punya berat 100 kilogram dan anak berusia 5 tahun yang idiot. Masalahnya, aku cuma baca sekilas novelnya dan tidak melanjutkannya. Jadi aku tidak tahu jalan ceritanya. Istri kedua. Nyonya ini sepertinya sudah gila. Hampeha. Suan, jangan kira kalau kau pura-pura gila aku akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Cui, Xiao Kuo. Maju dan hancurkan wajah babinya. Baik. Jangan mengganggu ibu. Anak pemilik tubuh asli melindungiku. Aku ingat di novel aslinya, tidak lama setelah Suan meninggal, anak ini juga meninggal, karena aku sudah jadi ibunya. Maka aku harus menjalankan tanggung jawab seorang ibu. Anak baik. Jangan khawatir. Mama bisa mengatasinya sendiri. Kau. Kemari. Hei, Aha. Ayo. Ini balasan untukmu. ah, Hehehehe. Suan, beraninya kamu memukulku. Komandan, amunisi di dermaga. Sepertinya ada yang mengincarnya. HMPH, biarkan saja mereka merampok. Dalam 3 hari, aku ingin kamu mencari tahu dalangnya. Basmi sampai ke akar-akarnya. Baik. Tuan Qin, mengirimkan beberapa wanita cantik untuk Anda. Kapan kamu melihatku? Tertarik pada wanita? Singkirkan semuanya, jangan sisakan satu pun. Bagaimana dengan istri kedua? Dia berbeda. Aku belum mengetahui identitasnya. Bawahan sudah berkali-kali menyelidiki, tapi tidak menemukan apa-apa kan? Dengan identitasnya, dia bisa tiba-tiba muncul di kedutaan, dan secara kebetulan menyelamatkanku. Identitasnya pasti tidak sederhana. Selidiki dengan cermat. Baik. Istri kedua dan Nyonya bertengkar, bahkan sampai mengeluarkan pistol. Hebat. Ibu hebat. Aku bilang padamu, lepaskan aku. Kalau Shen Liancheng tahu, kamu menggangguku seperti ini. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dan anak babi gemukmu itu. Anakku adalah anak Komandan Shen Liancheng. Maksudmu, Shen Liancheng juga babi? Aku tidak tahu. Mulut Nyonya kapan jadi setajam ini? Tuan, tolong aku. Diam. Dia ini pemeran utama pria. Tampangnya sih lumayan. Tapi aku, Suan, tidak akan pernah akur dengan cowok brengsek. Liancheng, tolong aku. Diam. Suan, lepaskan dia. Setiap kali kamu teriak, aku akan menamparnya lagi. Ayah, selir Lin jahat, ibu baik. Kamu yang mengajarinya? Suan, pikiranmu licik sekali. Pikiranku licik? Shen Liancheng, yang dikatakan anakmu itu semua benar. Di kediaman komandan ini, siapapun bisa menindas kami berdua, bahkan memberi kami julukan. Seperti Nyonya Babi Gendut. Terus saja mengarang. Aku malas ngomong sama kamu. Liancheng, tolong aku akan mati terhimpit. Diam. Ah, Berhenti, jangan bergerak. Kamu bisa pakai pistol? Meremehkanku? Kau percaya aku bisa meledakkan kepalamu dengan satu tembakan? HMPH. Baiklah. Aku mau lihat. Bagaimana kau akan meledakkan kepalaku?
Siapa tahu kalau aku menyingkirkan pemeran utama pria, aku bisa kembali. Ini hanya peringatan. Lain kali, targetnya adalah kepalamu, cuma karakter fiksi. Kenapa aku tiba-tiba menahan diri? Suan, kau cari mati. Komandan Shen, kalau kau berani, bunuh saja istri dan anakmu sendiri. Kalau tidak, aku akan menertawakanmu karena tidak punya nyali. Seorang wanita yang penurut, dan hanya tahu makan. Kapan dia punya tembakan setepat ini? Atau dia selalu menyembunyikan dirinya? Tidak perlu banyak bicara. Aku tidak suka pria sepertimu. Aku mau cerai darimu. Dan anak itu ikut denganku. Apa katamu? Sudah kubilang kau sudah tua dan tuli, kan? Aku mau cerai darimu. Setelah melukai orang, kau mau pergi begitu saja? Mimpi. Kemari. Nyonya bertindak tidak pantas, dan melukai orang dengan senjata. Tangkap dia, dan kurung di ruang isolasi. Jangan beri makan selama 3 hari. Baik. Shen Liancheng, dasar cowok brengsek. Semoga kamu mati mengenaskan. Kita musuh bebuyutan. Ah, lapar banget. Aku bisa mati kelaparan. Dengan tubuh sebesar ini, sedikit bergerak saja sudah menghabiskan energi. Pemilik tubuh asli ini bahkan anak selucu ini tidak bisa dia lindungi. Sampai jadi begini. Nak, makanlah sendiri ya. Ibu anggap ini diet saja. Cuma 3 hari, kan? Lihat saja, ibu akan kurus 100 kilogram. Kurus seperti kilat. Sistem diet diaktifkan. Host dapat menukarkan poin dengan berdiet. Lalu menggunakan poin di toko untuk menukarkan barang, item, furnitur, makanan, senjata, semuanya ada. Hahaha. Aku akan bangkit. Wah, Ibu, makanan. Makanan apa? makanan babi. Dengar-dengar komandan menghukummu tidak makan 3 hari, dasar gendut sialan. Lihat betapa baiknya aku padamu. Sampai membawakan seember besar makanan untukmu. Kamu. Cepat makan. Hei, nak. Ini tidak boleh dimakan. Ibu lapar. Ya. Hari ini berubah pikiran? Dulu, kalau kamu lihat seember air cucian ini, kamu yang pertama menerkamnya. Bukan begitu. Dulu waktu dia menumpahkan makanan babi ke tanah, dia merangkak untuk menghabiskannya. Kayak binatang. Depresi pasca melahirkan. Ditambah dipaksa makan makanan babi sama Lin Meier. Pantas saja Suan yang asli jadi segemuk ini. Oke. Suka makan? Kalau begitu, aku akan mengubahmu jadi hantu. Ah, ah. Ah, ah, ah. Apa? Kamu juga coba. Gila, gila. Nyonya benar-benar gila. Dia tidak akan pernah berani melakukan ini pada istri kedua. Kalian berdua pelayan rendahan, masih berdiri saja. Kenapa? Cepat tolong aku. Suan, kamu berani sekali mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan memberitahu Lian Cheng, biar dia memberimu pelajaran. Masih punya tenaga buat teriak-teriak? Sepertinya belum kenyang, ya? Berani melawanku? Sayang, ini nggak boleh dimakan. Mama, makan. Nggak apa-apa. Mama akan kasih kamu makanan enak. Sistem. Halo, tuan rumah. Anda hari ini telah mengonsumsi 2000 kalori. Silakan pilih barang yang ingin Anda tukarkan. Nggak nyangka mukul orang bisa dapat energi sebanyak ini. Aku mau ini.
ini, dan ini. Anda telah menukarkan satu set menu burger ayam goreng lezat. Nenek, kenapa Anda kemari? Sini. Aku dengar dari pelayan. Kamu memurung Suwan dan anaknya. Hah? Suamiku. Kamu harus membela aku. Bau apa ini di tubuhmu? Itu Suwan dia. Bicara dari jauh. Lian Cheng. Aku dengan baik hati menjenguk kakak. Tapi kakak malah menyiramku dengan air basi. Kamu harus membela aku. HMPH. Kalau kamu nggak mengganggunya, dia nggak akan menyiramu dengan air basi. Aku menyuruh orang membawa kembali patung giok guanyin emas. Sudah diberkati, bisa melindungi anak-anak. Siapa tahu, bisa menyembuhkan keterbelakangan mental An-An. Bebaskan dia, agar aku bisa memberinya barang itu. Tidak bisa begitu, Nyonya Besar. Kakak sudah melukai Lian Cheng. Mana bisa langsung dibebaskan begitu saja? Lagi pula, anak itu sudah keterbelakangan mental. Lebih baik berikan padaku daripada padanya. Nanti kalau aku dan Lian Cheng punya anak, bisa juga kuberikan pada anakku. Kau, Nenek, Lian Cheng. Di dalam patung giok guanyin emas tersembunyi segel kerajaan. Aku harus mendapatkannya. Hampeha. Aduh. aku peringatkan kalian. Anak keluarga Shen, aku hanya mengakui An-An. Bulan depan aku berulang tahun. Aku harus melihat ibu dan anak itu. Enak? enak. Kalau enak, makan yang banyak ya. Rumah bobrok. Bakar kaloriku. Panas banget. Kenapa musim panas di era Republik juga sepanas ini? Apakah tuan rumah perlu menukar AC? Wah, sekarang aku bisa olahraga dengan baik. Semangat! Sistem, apa kamu punya obat untuk menyembuhkan kebodohan? Ada. Shen Huaian bodoh karena keracunan. Pil roh 1000 bisa menyembuhkan semua racun. Oh, ternyata keracunannya. Berikan aku satu. Hei, Poin host tidak cukup. Kamu masih perlu menurunkan 45.000 kalori untuk mendapatkan poin yang cukup. oke, cuma 5 kilo daging kan? Dasar gendut sialan. Membuang sebotol racunku. Membuatku harus meracik ulang. Kali ini buat lebih banyak. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku dijebak oleh Shen Liancheng kali ini. Senjata yang baru saja kudapatkan. Belum sempat kugunakan sudah disita olehnya. Karena itu, aku kehilangan puluhan saudaraku. Kali ini aku harus membunuh Shen Liancheng. Ulang tahun Nyonya Besar Shen bulan depan. Adalah waktu yang tepat. Aku akan pergi ke pesta ulang tahun untuk mengambil patung giok guanyin emas. Kamu pergi ke kediaman komandan untuk mencuri barang.
Oke, nanti aku akan mengubah pesta ulang tahun ini menjadi pesta kematian. Saat itu, semua milik keluarga Shen akan menjadi milik kita. Hahaha. Di mana Suwan dan Huai'an? Nyonya besar, Anda lupa? Suwan sedang dikurung. Konyol. Aku berulang tahun, tapi cucu menantu dan cicitku tidak hadir. Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Nyonya besar, malam ini yang datang adalah tokoh-tokoh penting. Suwan dan putranya, yang satu gemuk dan yang satu bodoh. Jika mereka muncul di pesta, justru itu akan menjadi lelucon terbesar malam ini. Diam. Ah, Kalau bukan karena dia pernah menyelamatkanmu, aku tidak akan membiarkanmu masuk kediaman Shen. Hari ini saya tegaskan, Suwan dan Huai'an harus hadir. Jika tidak, aku tidak akan merayakan ulang tahun ini. nanti aku akan menghabisimu duluan. Siap, mulai. 36 detik. Siap menembak. Mami, aku kena. Siapa bilang anakku bodoh? Dia itu jenius. Tolong panggil Nyonya. Baik. Kepala pelayan, ingat untuk mengingatkan Nyonya, agar dia berpakaian yang pantas, supaya tidak mempermalukan komandan. Baik. Tunggu, Hah? komandan sudah larut? Bagaimana kalau Anda dan Nyonya pergi duluan saja? Agar tidak terlambat. Saya saja yang akan memanggil kakak. Berani-beraninya kau sebarkan fitnah padaku. Suwan, tunggu saja pembalasanku. Aku akan memastikan kau datang ke pesta dengan sangat memalukan, dan ditertawakan semua orang. Kepala pelayan. Jangan lupa siapkan untuk Nyonya besar sepotong gaun Cheongsam, yang sangat ketat lebih bagus, paling bagus yang sampai memperlihatkan lipatan lemaknya. Dan juga, jangan sediakan kendaraan untuk si gendut itu dan anak dungunya. Becak pun tidak boleh. Malam ini mereka harus jalan kaki ke sini. Kalau ada yang tanya, bilang saja itu perintah komandan. Baik. Mami, kenapa beberapa isi hati Selirli tidak bisa An mengerti ya? Apa artinya, Baka? Orang negara Weo paling benci dengan orang barbar Weo. Ayo, hajar dia. Nyonya Besar Shen, selamat ulang tahunnya. Hehehe, terima kasih, terima kasih. Semoga Nyonya besar panjang umur dan sehat selalu, serta dilimpahi kebahagiaan. Selamat, selamat. Kalian sungguh perhatian, sungguh perhatian. Maaf jika pelayananku kurang, silakan nikmati. Ini adalah Tuan Su, Ketua Kamar Dagang Barat Laut. Lama tidak bertemu ya, Nyonya Besar Shen. Tuan Su, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Aduh, Kamar Dagang Barat Laut sangat sibuk. Tidak kusangka di tengah kesibukanmu, kau masih bisa datang ke pesta ulang tahunku. Wan Wan sudah lama mengirim telegram padaku. Dia memintaku membawakan hadiah ulang tahun untukmu. Haha, anak ini benar-benar perhatian. Aduh. Mana Wan Wan? Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu lama. Mana Suwan dan An? Kakak itu juga aneh, bersikeras ingin jalan kaki sendiri. Kau tahu sendiri lemaknya itu. Kalau jalan pelan-pelan, mungkin pestanya sudah selesai. Jadi aku datang sendiri. Pasti ini Nyonya Komandan. Benar-benar cantik. Ini adalah istri kedua Komandan Shen. Nyonya Komandan itu wanita gemuk 200 kati. Mereka membicarakan Wan Wan.
Tidak mungkin, beberapa tahun lalu, Wan Wan langsing seperti Willow, anggun dan menawan. Kenapa tidak mungkin? Sejak melahirkan, kakak hanya makan dan tidur, tidur dan makan. Wajar saja kalau dia jadi gemuk seperti babi, kan? Diam. Di mana Wan Wan? Aku ingin bertemu dengannya. Pergi dan bawa Suan serta An kemari. Tidak perlu, nenek buyut ini sudah datang. Kamu Suan? Nenek buyut ini sudah datang. Mami. Benda apa ini? Kenapa belum pernah kulihat? Pasti ini barang langka. Dari barat, ya? Bisa memakai barang langka seperti ini. Wanita ini bukan orang sembarangan. Ya. Sudah puas melihatnya? Kamu siapa? Suan. Mana mungkin? Suan mana mungkin selangsing ini? Dia itu si gendut 200 kati. Wanita ini jelas bukan Suan. Katanya Nyonya Komandan itu gendut. Tak disangka secantik ini. Lian Cheng, katakan sesuatu dong. Bagaimana mungkin wanita ini Suan? Cucuku, ini nona sulung keluarga Suan. Dari keluarga terpelajar, sangat cocok denganmu. Hahaha. Dia Suan. Bagaimana mungkin? Saat anak ini baru menikah, dia memang secantik ini. Hehehe. Ah, Wan Wan, lihat siapa yang datang. Wan Wan. Kakek dari Suan yang asli. Ternyata mirip sekali dengan kakekku yang sudah meninggal. Kakek, aku sangat merindukanmu. Sudah. Sudah sebesar ini masih saja cengeng. Kakek buyut, An juga mau dipeluk. Baik, semuanya akan kupeluk. Orang tua, apa kau yakin dia adalah cucumu? Menurutku, wanita ini hanya Suan yang demi menjaga muka, mencari orang yang mirip untuk berpura-pura. Diam kau orang negara Weo. Apa hakmu ikut campur? Apa? Orang negara WO? Apa itu benar? Mana ada orang negara WO? Kau bicara apa? Omong kosong apa yang kau katakan? Kaulah yang orang negara WO. Mama tidak bohong. Aku mendengarnya. Kau bilang, Baka, dalam hati, itu bahasa negara WO. Omong kosong apa yang dikatakan anak ini? Bagaimana mungkin Nona Lin bisa bicara bahasa negara WO? Tuan muda kediaman komandan memang bodoh. Orang bodoh bicara omong kosong. Kakak, ini tidak benar. Aku tahu kamu ingin merebut perhatian, tapi kamu tidak boleh mengajari anakmu yang bodoh itu berbohong untuk menodai namaku. Tapi kulihat anak ini tidak seperti orang idiot. Penampilan bisa menipu. Katanya dia bukan cuma idiot tapi juga anak haram. Tidak mau mengaku, ya? Baguslah. Pancing pelan-pelan. Pasti ada orang lain di belakangnya. Jangan dibongkar dulu. Aku ulangi sekali lagi, anakku tidak idiot. Kakak, kenapa kamu menipu diri sendiri? Semua orang di kota Lin'an, siapa yang tidak tahu dia idiot? An tidak bodoh. Kamu tidak bodoh? Umur 3 tahun tidak bisa panggil ayah ibu, umur 5 tahun tidak bisa bicara kalimat lengkap. Ah, kamu memukulku. Kenapa kalau aku memukulmu? Coba kamu berulah lagi. Wan Wan sudah dewasa. Lian Cheng, lihat dia. Dia benar-benar berubah menjadi seperti saat kita pertama bertemu. Sudah, kalian semua tenanglah. Apa kalian tidak suka melihat anak ini baik-baik saja? Cih. Tidak boleh dibicarakan? Kenapa? Mau bertanding? Kita lihat, siapa yang bodoh.
anakku atau kamu? Baik, bertanding saja. Biar keponakanku bertanding dengan anakmu. Biar tidak dibilang aku menindas yang kecil. Kenapa? Kamu juga tidak percaya anakmu? Aku percaya. Oke, kalau kalah, kamu berlutut minta maaf pada anakku. Kamu. Baik. Kalau keponakanku menang, kamu berlutut minta maaf padaku. Dan patung giok guanyin emas nyonya besar juga sekalian berikan padaku. Tidak bisa. Patung giok guanyin emas sudah kusiapkan untuk An-An. Nenek buyut, aku bisa menang. Heh, bagus, Nenek buyut. Percaya pada An-An. Keponakanku itu terkenal jenius. Kamu pasti kalah. Xiao Ye. Bibi. Bibi tanya ya. 5 sama dengan berapa? 10. Bibi punya 5 keping perak. Beli buku habis 3,7. Sisa berapa? 1 yuan 3 jiao. Di usia semuda ini, dia punya bakat berhitung yang luar biasa. Benar-benar seperti anak ajaib. Ini sudah dianggap anak ajaib? Keponakanku umur 6 tahun sudah mahir sempoa. Dan berbagai metode perhitungan. Dia adalah bakat yang langka. An-An terlambat belajar, baru bisa bicara umur 4 tahun. Dia belum pernah belajar berhitung, mungkin tidak bisa menandingi anak ini. Tenang saja, serahkan pada Suan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sayang, 3 ditambah 6 berapa? 9. Hah? Cuma segitu, dia cuma anak bodoh. 18 ditambah 19 berapa? 37. 545 ditambah 456 berapa? 1001. Ahahaha, aduh hahaha. An-An. Ayah tanya. $4.965 ditambah 346 dikurangi 8.444 ditambah 4.856 dikurangi 550 berapa? 1.308. Hahaha. Dia asal ngomong kan? Perhitungan serumit itu. Dia baru berapa tahun? Jawabannya benar. Bos, ambil sempoa. 1308, benar sekali. Hebat sekali berhitungnya. Tidak, ini tidak mungkin. Gimana? Masih mau tanding? Tadi itu cuma keberuntungan kalian. Jangan-jangan kamu sudah kasih tahu jawabannya duluan. Tidak usah berhitung, kita adu bakat. Kemari, bawakan guzhengku. Bukankah ini pertandingan anak-anak? Kenapa mau curang? Aku cuma mengiringinya saja. Kalau kakak bisa, aku juga tidak akan melarangmu. Tapi ku dengar kakak sama sekali tidak mengerti tentang musik. Mungkin tidak bisa membantu. Keponakanmu cuma berdiri di sini melihat? Xiao Ye, kemari dan menari untuk Bibi. Terdeteksi konsumsi kalori. Poin bertambah 1. Sistem, apakah aku bisa dapat poin? Hanya jika ada yang membakar kalori? Poin hanya akan bertambah jika disaksikan langsung oleh tuan rumah. Suara guzhengnya merdu, tapi tarian anak ini sungguh tidak enak dilihat. Lalu kenapa? Setidaknya mereka berdua tidak bisa apa-apa. Aku masih bisa bermain guzheng. Sistem, aku mau menukar item. An-An,
Apa kamu masih ingat tarian yang Mama ajarkan? Ingat, Wah, Ultraman. Hah? Ada apa ini? Ini? hah? Apaan sih? Tidak ada apa-apa. Ini benda apa lagi? Pasti ini mainan baru yang aneh. Apa Nyonya Komandan pernah belajar di luar negeri sebelumnya? Semuanya, perhatikan baik-baik. Ah, Suan, sihir macam apa itu? Sihir apa? Ini namanya sains. Bukankah kamu bilang aku bisa membantu? Tidak kusangka Nyonya Komandan juga pendukung era baru. Suan, aku benar-benar semakin tidak bisa menebakmu. Tidak kusangka setelah beberapa tahun tidak bertemu. Wan benar-benar berubah total. Ayo, ikut Mama menari. Aku tidak tahu dia bisa seanggun itu. Nenek buyut, semoga panjang umur. Dan sehat selalu. Bagus, bagus, bagus. An, kamu menari dengan sangat baik. Ini hadiah dari nenek buyut untukmu. Hahaha. Terima kasih, Nenek buyut. Hahaha. Di dalam patung giok guanyin ini tersembunyi segel kerajaan yang kucari. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk merebutnya. Segel kerajaan kedengarannya, bukan hal yang baik. Aku harus segera memberitahu Mami. Mami! Ternyata dia mau menyelundupkan barang antik. Tenang, Mami tidak akan membiarkannya berhasil. Sistem, setelah anak ini sembuh, dia bisa mendengar isi hati orang lain. Aku ibunya. Kenapa aku tidak punya kemampuan ini? Itu bonus dari sistem, Anda tidak memilikinya. Pelit. Sayang, apa yang ayah pikirkan? Suan malam ini sangat cantik. Bulan malam ini, Sudah, tidak perlu dilanjutkan. Dasar mesum. Bukankah seseorang harusnya menepati janjinya? Hah? Lian Cheng. Komandan Shen, Cheongsam pesanan untuk Nyonya Komandan sudah jadi. Komandan Shen, Cheongsam pesanan untuk Nyonya Komandan sudah jadi. Sial, tadinya aku ingin Suan membuat Cheongsamnya robek dan mempermalukan dirinya di depan umum. Bukankah sekarang dia dapat kesempatan pamer? Haha, Shen Liancheng memang perhatian. Melihat pakaian Suan tidak cocok, dia khusus membuatkan satu set untuknya. Anak nakal, cepat berikan pada istrimu. Lihat apakah pas. Aku tidak perlu. Demi orang tua, aku beri kamu muka. Sedangkan kamu, tunggu aku selesai ganti baju, baru minta maaf pada anakku. wanita jahat itu mau ganggu ibuku lagi. Ayah, aku mau bicara. Sudah pergi? Jangan lari. Ayah, aku kejar dia. Ayah lindungi ibu.
Itu An-An? Tolong berikan bajunya. An-An mendorongku masuk. Dia ingin mempererat hubunganku dengan Suan. Jika aku langsung pergi, mungkin tidak pantas. Siapa yang melakukan ini? Ternyata kamu. Aku sudah bilang kenapa kamu begitu baik mengirimiku baju. Ternyata kamu mengirimiku baju rusak. Ingin membuatku malu. Komandan ini tidak sudi melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu kan cuma mau memangnya aku mau jadi bahan tertawaan orang lain. Dasar cowok brengsek. Suan, bisakah kau tenang sedikit dan dengarkan penjelasanku? Tidak bisa. Suan, kau sangat berbeda sekarang. Aku cuma kurus. Kenapa? Dulu waktu aku gemuk kau tidak mau. Sekarang aku kurus kau malah mau? Dasar bucin. Saat kita pertama bertemu, kau memang sudah seperti ini. Yang paling kubenci bukan penampilanmu, tapi perbuatanmu. Tapi dirimu yang sekarang, aku sangat menyukainya. Cih, aku tidak butuh kau menyukaiku. Wan, apa kau sudah ganti baju? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Ahaha, mengerti. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Hahaha. Shen Liancheng, Entah sejak kapan, Nyonya memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat. apa urusannya denganmu? Kapan urusanku perlu kau campuri? Sekarang juga. Cepat, keluar dari sini. Aku bilang sekali lagi, bukan aku yang merusak bajumu. Aku akan suruh orang belikan yang baru dan kirimkan padamu. Sistem, Tukar Cheongsam. baik, tuan rumah. Hei, berhenti. Peringatan, ada penyusup di kediaman komandan. Nyonya besar, brandy ini, adalah pasokan khusus dari perkebunan anggur Prancis. Bahkan para taipan asing di konsesi Prancis pun tidak bisa meminumnya. Ini aku sengaja minta orang membawanya untuk merayakan ulang tahunmu. Terima kasih atas perhatianmu. Brandy, ini minuman yang enak. Nyonya besar Shen, apa kami boleh beruntung mencicipinya bersama? Ambil dan biarkan semua orang mencicipinya. Baik. Aku memang menunggu kata-katamu itu. Aku sudah menaruh arsenik dalam jumlah banyak di dalamnya. Semua orang yang hadir hari ini harus mati. Paman Ajudan, ada pencuri masuk kediaman komandan. Apa? Bagaimana dia bisa tahu? Masih kecil sudah pandai mengoceh. Kediaman komandan dijaga ketat. Mana mungkin ada pencuri? Aku tidak mengoceh. Liancheng, lihat anakmu. Di usia semuda itu, sudah diajari Suan mengarang cerita. Bilang kediaman komandan kemasukan pencuri. Menurutku sih, dia cuma mau mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya besar. An-An tidak berbohong. Memang ada pencuri di kediaman komandan. Sudah kuduga, ibu macam apa, anak macam itu. Ibu dan anak sama-sama tukang bohong. Kalau tidak percaya, silakan lihat VCR ini. Dengan semua ini, aku juga bisa jadi panglima perang. Angkut semua. Kakak, barang yang kita cari. Oke, Kakak, kediaman komandan sekaya ini, kenapa tidak kita rampok sekalian? rampok. Wah, kakak, ini batangan emas. Kita kaya mendadak. Dengan semua ini,
Aku juga bisa jadi panglima perang. Angkut semua. Wah, bos, benda apa ini? Bukan burung tapi mirip burung, dan punya 4 sayap. Kenapa panik? Cuma burung jelek yang tidak tahu diri. Memangnya dia bisa mengadu. Lanjutkan mengangkut. Bagaimana dia bisa? Suan, apa lagi yang kau rencanakan? Suwan, trik apa yang kamu mainkan ini? Ini namanya CCTV. Bisa melihat secara real-time situasi di kediaman komandan. Bukan begitu. Ini film. Dulu waktu aku kuliah di barat pernah lihat. Waktu itu masih hitam putih. Sekarang kok sudah ada warnanya? Kalau kamu bilang begitu juga boleh. Wah, kakak, Ini barang bagus. Itu hadiah yang kusiapkan untuk Mama. Suan, apa yang ada di layar itu? Benar atau bohong? Kalau kamu anggap bohong, ya bohong. Kalau kamu anggap benar, ya benar. Tapi aku ingatkan kamu. Kalau tidak segera kirim pasukan, kediaman komandanmu akan dikosongkan. Ajudan, segera bawa satu tim kembali ke kediaman komandan. Siap. Karena sudah ketahuan, jadi hanya bisa mengandalkan ini. Lian Cheng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hanya beberapa pencuri kecil saja. Ajudan Lu bukannya sudah pergi? Ayo, minum sedikit untuk menenangkan diri. Rasa arsenik? Kamu menaruh racun di anggur? Kamu menaruh racun di anggur? Kakak, kok bisa ngomong gitu sih? Aku kan cinta banget sama Lian Cheng. Masa sih aku mau celakain dia? Pakai apa kamu ngomong kosong terus fitnah aku? Oh ya? Berani minum nggak? Kalau nggak berani minum, gimana mau buktiin kamu bersih? Oke, aku pikir kamu si rubah kecil ini. Tiba-tiba nawarin minum ke aku. Ternyata mau racunin aku. Lihat tuh, minumannya beneran ada racun. pantesan dia nggak mau minum sama sekali. Ternyata dia masih peduli sama aku. Selir aja niatnya jahat banget. Berani racunin orang tua di acara ulang tahun. Perempuan kayak gini nggak boleh dibiarkan. Aku nggak ngelakuin itu, HM, suami. Mei Er difitnah. Kalau Mei Er mau celakain suami, masa sih aku rela ngebelain suami? Minuman ini aku titip beli ke orang lain. Pasti ada yang mau pakai tangan Mei Er buat jahatin orang. Tolong suami selidiki, bersihin nama Mei Er. Ternyata ada jasa nyelamatinnya. Pantesan setelah itu Lin Mei Er ini terus-terusan cari mati. Ngebully cewek yang baru balik dari luar negeri. Tapi masih bisa bertahan sampai akhir cerita baru mati. Bangunlah. Soal racun hari ini, aku pasti selidiki sampai tuntas, kasih keadilan buat semuanya. Ayah, An Bao. Xiao An, Orang-orang itu jelas penjahat kejam. Dia tidak punya pistol. Bagaimana ini? jangan sentuh barang ayahku. Letakkan. Anak Shen Liancheng memang idiot. Pistol mainan rusak mau menakuti kami. Bagus, hari ini aku akan membuatnya tidak punya keturunan. Dasar pengecut, ditakuti anak kecil. Aku sendiri yang akan melakukannya. Benar, begitu, bunuh anak haram itu. Hentikan. Memang benar, ayah harimau tidak punya anak anjing. Tuan muda di usia muda sudah jago menembak. Untunglah, aku mengajari An cara menggunakan pistol. Ini apa? Gawat. Wan, Lian Cheng. Cepat, kamu juga pergi. Nyonya besar, kepalaku sedikit pusing.
Tuan Matsumoto. Segel kerajaan muncul di tangan putra Shen Liancheng. Selain itu, geng macan hitam sudah terungkap dan telah melepaskan gas di kediaman komandan. Apa? Dilepaskan ke seluruh kota? Baik, akan segera saya laksanakan. Itu bukan sekadar asap, tapi gas beracun. Pakai ini. Tuan Muda dan ajudan Lu menghirup gas beracun. Racunnya terlalu kuat. Rumah sakit belum punya cara mengobatinya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan menular, jadi perlu diisolasi sementara. Gawat, Komandan. Seluruh kota diserang virus dalam jumlah besar. Banyak warga terinfeksi. Kita semua sebangsa. Bagaimana bisa para barbar geng macan hitam menyakiti bangsanya sendiri hanya demi uang? Para barbar yang bahkan tidak bisa membaca itu, mana mungkin bisa mendapatkan gas beracun? Cari tahu siapa pembeli terbesar obat-obatan yang datang dari Fengtian minggu lalu. Siap, Komandan. Kumpulkan semua dokter, diskusikan solusinya. Shen Liancheng, aku punya cara menyelamatkan An-An dan seluruh warga kota. Kau kembali dan jaga nenek serta An-An baik-baik. Serahkan ini padaku. Suan. Suan. Komandan, belum jelas apakah bisa menular. Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkan An-An. Apa kau tidak melihatnya? Nyonya, jangan sembarangan pakai obat. Penggunaan obat sembarangan akan memperparah penyakit Tuan Muda. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Komandan, sebaiknya Anda keluar dulu. Bagaimana kalau nanti tertular? Nyonya biar saya yang bujuk. Sekarang Kota Yun sedang kacau. Anda adalah tulang punggung Kota Yun. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Liancheng, kalau kakak tidak mau pergi, ya sudah. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ibu, wajar kalau dia sangat menyayangi anaknya. Kenapa kamu datang? Mei Er kasihan padamu. Katanya kamu tidak makan dan minum seharian. Mei Er sengaja membawakan beberapa kue untukmu. Kakak, kamu ini bagaimana sih? Ini racun mematikan. Mana bisa disembuhkan hanya dengan satu jarum? Betul, Nyonya. Tingkat medis sekarang tidak bisa menyembuhkannya. Diam. Shen Liancheng, aku Suan hari ini bersumpah di sini. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan An-An, lakukan apapun padaku. Baik, aku percaya padamu. Komandan. Diam. Semua mundur. Semua orang sudah membujukmu, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang, lihatlah, kau telah membunuh darah dagingmu sendiri. Kalau aku jadi kau, aku akan meminta Liancheng menembakku. Agar tidak menyesal dan menderita setiap hari. Diam. Sayang. Bagaimana mungkin? Baiklah, sayang tidur dulu. Nyonya, apakah ramuan ini cukup? Ramuan ini hanya bisa meredakan sementara. Aku juga tidak punya banyak. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Apakah seluruh harta kediaman komandan tidak cukup? Tidak kusangka dia bersedia menyerahkan seluruh hartanya untuk membantu rakyat kota Yun. Tidak perlu. Tapi aku butuh orang gemuk. Aku akan membantu mereka menurunkan berat badan sebanyak mungkin. Suan ini pasti sudah gila karena tekanan. Orang gemuk? Anda yakin orang gemuk yang kurus bisa menyelamatkan seluruh warga kota? Konyol. Di masa kacau ini, siapa yang bisa seperti kakak, makan sampai gemuk? Kalau bukan orang kaya atau bangsawan? Kalau begitu, panggil saja mereka semua. Kakak, kau terlalu berhayal. Orang-orang ini semuanya kaya dan bangsawan. Bagaimana mungkin Liancheng, hanya karena ucapanmu, membuat mereka semua tersinggung? Orangnya sudah kubawa.
Siap. Hadap kanan. Berhenti. Komandan Shen sudah bilang, kami datang untuk diet. Nanti kalau perang, Anda harus lindungi keluarga dan harta kami. Tentu saja, aku, Shen Liancheng, akan melindungi setiap warga kota Yun. Terdeteksi konsumsi kalori. Poin bertambah 1. Semangat, semangat. Aduh. Kasihan sekali. Kalian para rakyat jelata ini. Jangan-jangan kalian benar-benar menunggu Nyonya Komandan untuk menyelamatkan kalian? Aku percaya Komandan. Betul, kami percaya dia. Melihat kalian seperti ini, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi. Suan itu sama sekali tidak bisa mengobati. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan kalian? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Hah? Nyonya Komandan bilang dia akan menyelamatkan kami. Sudah selarut ini. Kalau dia bisa mengobati, mana mungkin dia tidak muncul? Itu karena dia tidak berani. Dia sama sekali tidak bisa mengobati. Penyakit kami semua ringan. Gimana bisa nggak diobati? Haha, penyakit ringan? Penyakit kalian itu menular dan mematikan. Jujur aja ya, Suan sekarang lagi sama para pejabat kota bahas soal kabur dari kota. Mana ada waktu urus hidup mati kalian rakyat jelata. Dia mau ninggalin kita dan kabur. Betul, kalian semua udah ditinggalin kediaman komandan. Kalau aku jadi kalian, toh udah mau mati juga, mending ajak orang lain mati bareng. Betul, kediaman komandan berani ninggalin kita. Kita tularkan aja ke orang lain, mati bareng-bareng. Betul, kita serbu keluar. Serbu. Serbu. Nyonya Komandan, bukannya kalian udah ninggalin kami? Banyak omong. Pasti bawa orang buat nangkap kita. Betul, kita serbu. Paling parah mati bareng. Serbu. Semuanya, saya rasa kalian salah paham. Beberapa orang di belakang saya ini adalah ahli patologi. Penyakit kalian semua bisa diobati. Kenapa kami harus percaya kalian? Kalian para penguasa. Mana peduli mereka sama nyawa rakyat kecil kayak kita? Setiap warga kota Yun, tidak akan kami abaikan. Aku, Shen Liancheng, bersumpah demi nyawaku. Pasti akan menyembuhkan penyakit kalian. Tolong percayalah padaku. Dan juga pada nyonyaku. Jadi kalian juga harus bekerja sama dengan kami untuk pengobatan kalian. Apa yang dia katakan itu benar? Baiklah, kalau begitu. Kenapa semua pakai baju era Republik? Kita mungkin sudah sampai di Hengdian. Katanya sudah terinfeksi virus, tapi masih terus acting, profesional sekali. Aktor utamanya ganteng banget. Kami bersedia percaya padamu. Sistem, aku hampir menghabiskan semua poin untuk menukarkan tim medis ini. Ternyata cuma sekali pakai. Poin saat ini tersisa 10. Silakan tuan rumah terus berusaha. Kenapa sisa sedikit banget? Kamu keterlaluan banget. Dasar kapitalis jahat. Ngantuk banget. Sudah beberapa hari nggak tidur. Sekarang kasih aku Siemens. Pasti langsung bisa tidur. Terdeteksi hipoglikemia. Akan segera pingsan. Harap perhatikan keselamatan. Suan. Suan, tunggu saja pembalasanku.
Sudah lama nggak tidur senyaman ini. Sistem, kenapa tiba-tiba aku merasa bahagia? Ada apa ini? Tuan Matsumoto. Misi gagal. Nyonya Shen Liancheng entah dari mana menemukan sekelompok dokter yang bisa membuat penawar. Bawahan pasti akan menebus kesalahan ini, dan segera menjadikan Shen Liancheng boneka, lalu mengambil alih kota Yun. Baik, aku beri kau satu kesempatan lagi. Dan bunuh Suan. Shen Liancheng. Kakek besok akan pulang. Dia memintaku pergi ke stasiun bersamamu. Kau. Itu, aku tidak tahu kau sedang mandi. Nyonya malu ya? Aku beritahu ya, yang seperti kau ini sudah sering kulihat. Tubuhmu biasa saja. Kau pernah lihat siapa lagi? Apa urusanmu? Sistem. Dasar mesum. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa, sampai jumpa. Hati-hati. Shen Liancheng. Ayah. Apa kau bodoh? Kenapa kau melindungiku dari tembakan? Syukurlah kau tidak apa-apa. Ayah, ayah, jangan mati. Bagaimana, Komandan? Peluru sudah menembus dadanya. Komandan ternyata masih bernapas. Tapi peluru harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, akan berbahaya. Kalau begitu, cepat keluarkan pelurunya. Dengan kemampuanku, aku benar-benar tidak bisa. Aku khawatir sebelum dimulai. Komandan sudah tidak bernyawa. Dokter mana yang bisa mengeluarkan peluru? Aku akan memanggilnya. Sejauh yang aku tahu, untuk saat ini tidak ada. Kalian semua keluar. Peluru Shen Liancheng, aku yang akan mengeluarkannya. Aku tidak setuju. Dokter saja tidak berani, kamu mau melakukannya? Aku rasa kamu hanya ingin mencelakai Liancheng. Ajudan Lu, tolong percayalah padaku. Nyawa Shen Liancheng, aku pasti akan menyelamatkannya. Kamu? Lepaskan aku. Poin sistem tidak cukup untuk mencarikanmu, dokter. Jadi aku harus sendiri mengeluarkan pelurunya. Sistem, tolong pertahankan nyawanya dulu. Aku katakan ini padamu. Jika terjadi sesuatu pada Liancheng, aku akan membunuhmu untuk menemaninya di alam baka. Begitu Suan mati, aku bisa langsung menguasai kediaman komandan. Liancheng, aku akan membunuhmu untuk menemaninya di alam baka. Ajudan Lu. Maaf, Komandan memerintahkan. Apapun yang terjadi, harus melindungi Nyonya dan Tuan Muda. Enggak mungkin. Kalau dia melindungi, pasti melindungiku. Bagaimana mungkin dia menyuruhmu melindungi wanita jalang ini? Liancheng ingin kau melindungiku. Letakkan pistol itu. Aku mengerti sekarang.
Kalian berdua anjing jantan dan betina, berselingkuh di belakang Lian Cheng. Lian Cheng, aku sudah mengkhawatirkanmu begitu lama, kau malah melakukan ini padaku. Kenapa sekarang di depanku, kau memeluknya seperti ini? Lin Meier, kau seharusnya tahu apa hubunganku denganmu. Dia yang asli. Kau yang palsu. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Lian Cheng, aku sudah menemanimu begitu lama, lalu bagaimana denganku? Aku ini apa? Aku tidak akan menceraikanmu, dan kau jangan harap bisa meninggalkanku. Komandan, orang yang membeli bahan obat sudah ditemukan. Itu selir Lin. Bahan obat ini dibeli olehmu. Aku memang membelinya. Apa ada masalah? Meier tidak bersalah. Meier membeli obat-obatan itu untuk menjaga kesehatan komandan. Lagi pula Meier tidak bisa membuat racun. Aku tidak tahu apa-apa. Pasti ada yang menjebakku. Komandan harus menyelidiki. Pembeli terbesar obat-obatan itu adalah geng macan hitam. Blokir Kota Yun. Keluarkan surat perintah penangkapan. Tangkap semua anggota geng macan hitam di seluruh kota. Baik. Shen Liancheng. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencurahkan hati padamu, sudahlah. Pada akhirnya Meier salah menaruh hati. Meier di sini mendoakanmu dan kakak hidup bahagia selamanya. Kehilangan jejak. Sistem, An bilang, Lin Meier adalah orang negara Weo, tapi orang-orang Shen Liancheng sudah memeriksa berkali-kali. Dia selalu orang negara Hua. Jadi dia sebenarnya orang mana? Orang negara Hua. Orang negara Hua, tapi bicara bahasa negara Weo. Dan punya kemampuan anti-intelijen sekuat ini. Pasti mata-mata yang dilatih negara Weo. Kenapa kamu datang? Di kamarmu ini, banyak sekali barang aneh. Dari mana kau dapatkan ini? Apa urusanmu? Semua ini kudapatkan dengan usaha sendiri. Di mana An? Sudah kuantar ke Nyonya Besar. Kamarmu ini terlalu panas, tidak cocok untuknya. Aneh, kenapa bisa sepanas ini? Angin panas. Aku menyerah deh. Kau gila ya? Maksudku, ranjangmu ini empuk sekali. Kenapa ranjangmu begitu empuk? Karena ini Simmons. Simmons? Benda apa itu? Bagaimana bisa benda ini membuat ruangan ini langsung dingin? AC. Dari mana kau dapatkan AC ini? Apa kau punya lebih? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membelinya? Kenapa kau tanya? Meskipun kota Yun berada di cekungan dan sulit diserang, musim panasnya terlalu terik. Setiap tahun di barak militer, banyak prajurit meninggal karena kepanasan. Jika benda ini digunakan di barak, pasti bisa mencegah hal ini terjadi lagi. Oh, jadi untuk prajurit di barak. Kau tidak perlu bayar. Aku akan menyumbangkan 100 unit untuk barak militer.
Kok aku dengar? Sepertinya ada suara laki-laki, ya? Jangan-jangan kamu selingkuh sama pria lain? Hah? Apa suamimu ini tidak boleh terlihat terang-terangan? Memangnya kenapa? Bau apa ini? Makanan yang dikirim selir kecilmu. Tidak mau dicicipi? Basi? Mana mungkin basi? Bukankah Lin Meier bilang Suan tidak mau makan hidangan mewah? Kenapa? Kamu pikir aku dan An-An biasanya makan apa? Hidangan mewah? Berkat selir kecilmu, kami berdua makan makanan babi. Kamu cuma tahu membenciku karena tubuhku seperti babi. Tapi kamu tidak tahu aku dan An-An jadi begini. Itu semua karena makanan babi kiriman selir kecilmu. Maaf, ini salahku. Aku pasti akan memberimu dan An-An keadilan. Minta maaf padaku. Kata pepatah. Perhatian tidak sebanding dengan ribuan emas. Baik. Jangan-jangan dia benar-benar mau kasih emas? Oke. Nanti kamu ikut aku main sandiwara. Aduh, istri kedua. Istri kedua, gawat? Aku bilang padamu, dia. Benarkah? Aturan keluarga Shen. Wanita yang berzina setelah menikah harus dipukuli sampai mati dan dibuang di kuburan massal. Suan, kamu tamat. Hampeha. Ayo, ikut aku menemui Nyonya Besar. Baik. Keluar. Nyonya Besar masih sempat-sempatnya berdoa. Suan selingkuh sampai ke kediaman komandan. Sekarang dia dan pria itu sedang asyik di ranjang. Tidak tahu malu. Omong kosong. Benar, kami melihatnya saat mengantar makanan untuk Nyonya. Ada pria di ranjangnya. Entah sejak kapan kakak mulai begitu, mungkin saja cucu buyutmu, dia juga bukan anak komandan. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bukankah kamu bilang akan membantuku dan An-An mencari keadilan? Aku sedang memancing. Tahu, menciptakan kesempatan untukmu. Dengar, dia benar-benar tidak tahu malu. Ayo, buka pintunya. Kakak, komandan sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu berselingkuh di belakang komandan? Mata mana yang melihatku berselingkuh? Hampeha. Sudah di ujung tanduk masih berani membantah. Kami tadi di luar mendengar dengan jelas. Suan, apa benar kamu melakukan hal yang menyakiti Lian Cheng? Tidak. Masih bilang tidak?
Berani tidak suruh selingkuhanmu di ranjang itu menunjukkan mukanya? Ok, mau lihat juga boleh. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kalau bukan selingkuhan, kamu biarkan aku menamparmu 10 kali. Jangan kira dengan begitu kamu bisa menipuku. Aku beritahu kamu, aku tidak mempan dengan cara itu. Menurut peraturan keluarga, kamu dan selingkuhan itu akan dipukuli sampai mati. Ah. Deng 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 deng. Komandan, kamu lihat tidak? Istri kecilmu yang manja itu mau memukuli kamu sampai mati. Komandan. Ini yang kau sebut selingkuhan? Nenek istirahat saja dulu, biar aku yang urus di sini. Untuk kalian berdua. Cepat keluar dari kediaman komandan. Komandan. Aku tidak tahu kalau... Jangan buru-buru bernostalgia. Ayo kita penuhi janji dulu. Hah? Kakak. Itu hanya salah paham. Jangan terlalu perhitungan denganku. Benarkah? Kenapa aku merasa kau ingin membunuhku? Tidak memukulmu juga boleh. Begini, kau kan suka memberi orang makanan basi? Kau makan saja makanan basi di depan itu. Dengan begitu kita impas. Bagaimana menurut Komandan Shen? Lakukan saja seperti yang kau katakan. Lian Cheng, aku tidak mau. Kalau begitu, silakan pergi. Aku makan saja, oke? Kalau bukan karena misi ini. Shen Lian Cheng, Suwan. Penghinaan hari ini pasti akan kubalas 2 kali lipat. Dia hanya membalas perbuatanmu sendiri. Kau nikmati saja. Hei, Shen Lian Cheng. Hei, apa aku mengizinkanmu pergi? Makan makananmu itu. Kalau hari ini tidak habis, jangan harap kamu bisa pergi. Aku makan, oke? Hampeha. Apa yang kamu lakukan? Buat kenang-kenangan. Sekalian kirim ke kantor berita. Nanti dicetak dan disebar di seluruh jalan. Kamu. Hei, di sini tidak boleh tidur. Benar-benar pingsan? Si bodoh kecil? Pergi sana. Lin Meier ini bersikeras ingin tetap di sisi Shen Liancheng. Sampai rela makan makanan babi. SST. Rencana apa sebenarnya yang dia punya? Sistem. Bisa kasih bocoran? Tidak bisa. Pelit. Seharusnya 2 hari ini aku berencana membawa An pergi. Sepertinya aku harus tinggal untuk sementara waktu. Siapa suruh orang ini? Menyelamatkan nyawaku. Kemana Lin Meier pergi siang hari? Bertemu siapa? Kami kehilangan jejak, sama seperti Nyonya. Kesadaran anti-intelijennya masih sangat kuat. Sudah tahu. Oh ya, Wang Qiang, Kepala Distrik Militer Guining, ingin mengadakan kompetisi besar dengan divisi kita di lapangan latihan.
Memperebutkan gelar gaya nomor 1 di dunia. Cuma gelar kosong. Biarkan saja dia. Saya sudah selidiki. Kepala Distrik Militer Guining adalah ketua geng Macan Hitam. Kakak tiri Wang King. Ada udang di balik batu. Boleh. Beberapa waktu lalu, Shen Liancheng tertembak olehku. Posisinya di dada kiri, lukanya mungkin belum sembuh total. Baik, aku sendiri yang akan menghadapinya. Pertandingan pertama adalah pertarungan, menguji kemampuan bertarung kedua belah pihak. Sekarang, silakan kedua belah pihak mengirim satu prajurit untuk bertanding di atas panggung. Komandan Shen, pertandingan pertama biar kita berdua saja. Beri contoh untuk bawahan. Tidak bisa. Aku bicara dengan komandan. Apa hakmu menyela? Atau jangan-jangan Shen Liancheng itu cuma pajangan saja? Tidak berguna? Kau. Bisa. Hehe, dugaanku benar juga. Komandan Kota Yun benar-benar tidak berguna. Ayah. Mama. Oke, biar aku yang urus. Kamu baik-baik saja? Ini pereda nyeri. Cepat selesaikan. Nanti kalau efeknya hilang bakal lebih sakit. Lanjutkan. Hei, kamu nggak sakit? Pertandingan bela diri, Kota Yun menang. Terima kasih. Babak kedua adalah menembak. Menembak dengan mata tertutup, masing-masing 10 peluru, pemenang ditentukan dari akurasi. Sekarang silakan kedua belah pihak mengirimkan satu prajurit untuk bertanding. Tiga, 2, 1, mulai. Komandan Wang. Apa maksudmu? Cuma salah tembak dan terpeleset. Anak buahmu kan banyak, ganti saja yang lain. Salah tembak?
Terpeleset? Kenapa dia nggak terpeleset dan menembak kepalamu saja? Nyonya Komandan Shen memang punya mulut yang tajam. Meskipun ini pertandingan, tapi ini juga seperti medan perang. Terkena tembakan di medan perang, itu hal yang wajar. Komandan Shen sebaiknya segera mencari pengganti. Jika tidak ada yang maju, maka kami yang menang. Aku yang akan bertanding dengan kalian. Kamu yang bertanding? Hahaha. Kota Yun benar-benar kehabisan orang. Sampai-sampai membiarkan seorang anak kecil bertanding dengan penembak jitu kami? Jangan nakal, kemari. An-An tidak nakal. Ayah, aku bisa menang. Percayalah pada An-An, dia bisa menang. Baiklah. Aku akan membiarkan anakku bertanding denganmu. HMPH. Kelihatannya kamu juga sudah putus asa. Benar-benar membiarkan anak kecil maju? Kenapa? Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan? Hei, ayo. Para wartawan ini berita besar untuk dilaporkan. Ambil gambar yang bagus ya. Begitu meremehkan anak kecil? Bagaimana kalau kalah? Kalah? Tidak mungkin. Kalau sampai kalah, aku akan ganti nama ikut namamu. Oke. Kamu pergi obati lukamu dulu. Tunggu sebentar. Nanti masih ada pertandingan medis. Biarkan dia jadi korban. Sangat cocok. Atau jangan-jangan prajurit kota Yun kalian. Semuanya seperti wanita manja. Nggak tahan sakit sedikit pun. Kau. Nggak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Aku, Shen Liancheng, hanya punya satu putra ini. Selanjutnya, prajuritmu jangan sampai kalah lagi ya. Kalau tidak, aku nggak keberatan mengambil alih pasukanmu. Kau. Bagus, hahaha. Apa anak ini berpikir kalau berdiri tinggi bisa membuatnya menembak tepat sasaran? Hahaha. Kat, anak ini nggak biasa. Anak kecil segitu. Bisa bikin masalah apa sih? Satu tembakan kena sasaran, tepat di tengah. Wah, keberuntungannya bagus. Kena satu tembakan ya. Tapi sayang sekali. Tunggu dulu. Bukan cuma itu. Semuanya kena. 10 tembakan tepat di tengah sasaran. Bagaimana mungkin? Karena semua peluru mengenai sasaran tepat di tengah, jadi hanya membentuk satu lubang peluru. Anak ini benar-benar jenius menembak. Bagaimana? Wang Qiang, menyerah? Kamu. Aku yang melatihnya. Ronde ini, kota Yun menang. Ronde terakhir, kita adu medis. Mami. Aku cuma berpikir. Oh, ternyata sembunyi di sini. Wow. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Jangan-jangan dia mengenali Wang Qing? Bukankah kamu bilang, adu medis butuh korban luka? Satu dari pihak kalian, satu dari pihak kami, dan keduanya tangan kanan. Baru adil, kan? Komandan Shen membiarkan Nyonya berbuat semaunya? Menurutku, apa yang Nyonya katakan sangat benar.
Gimana? Masih mau bertanding? Kalau enggak, langsung aja menyerah. Siapa yang kalian kirim? Aku saja. Komandan Shen sudah nggak punya prajurit yang bisa diandalkan. Sampai-sampai mengirim istrinya sendiri? Semua warga kota Yun adalah prajurit. Meskipun istriku belum pernah menerima pelatihan formal. Tapi untuk melawan kalian, lebih dari cukup. Pasti takut kalah, ya? Prajurit mereka bahkan anak kecil pun tidak bisa mengalahkanmu. Wajar kalau kamu takut kalah dari wanita lemah sepertiku. Kau. Baik, bertanding. Kalau kalian kalah di ronde ini, serahkan dia padaku sebagai istri. Kau berani? Baiklah. Kalau aku menang, dia akan jadi kuda-kudaan An-An. Kotak obatnya sudah kuotak-atik. Bukan hanya tidak bisa menyembuhkan tangan Lu Chenzhou, tapi juga akan meracuninya sampai mati. Suan, kau suka yang seperti ini? Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakiku. Siapa yang suka dia? Wasit, mulai pertandingannya. Kedua belah pihak mengambil kotak medis masing-masing, pertandingan dimulai. Benar saja, obat ini bermasalah. Sistem, tukar obatnya. Sudah. Mami hebat. Dia tidak mati. Apa aneh kalau dia sembuh? Kenapa? Apa prajurit medis kalian bertujuan untuk membunuh orang? Dan lagi. Wajahmu mirip buronan di kota Yun. Wang Qing. Ketua geng macan hitam. Dan dalang bom gas beracun. Komandan Wang, apa hubunganmu dengan pengkhianat negara ini? Komandan Wang, tolong jawab dengan jujur. Atau jangan-jangan kamu sudah bersekongkol dengannya dan memihak orang Weo? Tidak, aku tidak tahu apa-apa soal ini. Ayo, pertandingan sudah selesai. Usir semua yang tidak berkepentingan. Orang ini berguna bagiku. Bisakah kamu memberiku bantuan? Serahkan orang ini padaku. Aku bersedia menukarnya dengan pasokan senjata. Menurutmu aku akan setuju? Kota Yun paling dekat dengan zona perang. Persenjataan kalian pasti sudah menipis. Kalau tidak, kenapa kalian terus membeli senjata dari orang asing? Tidak perlu. Persenjataan kami cukup untuk mengusir semua orang Weo. Hari ini, dia yang tinggal? Atau kalian semua yang tinggal bersama-sama? Kapan kekuatan militer kota Yun menjadi sekuat ini? Senjata sekuat ini, aku belum pernah melihatnya. Aku harus segera melapor kepada Tuan Matsumoto. Senjata-senjata ini, dari mana kamu mendapatkannya? Bukan urusanmu, jangan ikut campur. Komandan Shen, hari ini hanya pertandingan persahabatan. Orang ini akan kubiarkan tinggal. Semoga Anda tidak mempermasalahkan kami. Ayo pergi. Kak?
Wang Qing. Anda tahu cara komandan ini menginterogasi orang, jika tidak ingin menderita. Ungkapkan dalang di baliknya. Shen Liancheng. Jika kau tidak membiarkanku hidup tenang, aku akan membunuh anakmu. Mati kau. Ini satu-satunya anak Liancheng. Tentu saja aku akan melindunginya. Terima kasih. An-An, kemari. An-An, beritahu Mama. Apa yang dia pikirkan barusan? An-An mendengar dia berkata dalam hatinya, mati kau. Apa aku terlalu banyak berpikir? Dia tidak ada hubungan dengan Wang Qing? Komandan. Mama, kenapa Papa? Sepertinya efek obatnya sudah hilang. Perlu dibalut ulang. Ayo pergi. Aku akan membalaskan dendamu. Mama, Papa tidak apa-apa kan? Tidak, jangan khawatir. Ada Mama di sini. Pasti tidak akan membiarkannya kenapa-kenapa. Tapi kalau kamu tidak cepat tidur, nanti tidak bisa tinggi loh. Tidur. Ada apa ini? Bukankah aku lagi tidur di kamar? Kok bisa diikat? Host sedang mengalami alur cerita yang diperlukan dalam novel. Pantas saja, kukira kewaspadaanku tidak seburuk itu. Tunggu, alur cerita yang sedang kualami sekarang adalah adegan penculikan dengan bom itu. Sialan! Betul. Lama tidak berjumpa, kakak. Identitasmu memang bermasalah ya? Kenapa kamu tidak jadi si gendut sialan saja? Kenapa harus berkali-kali menggagalkan rencanaku? Kau berani melototiku? Sistem, bisakah aku menghabisinya sekarang? Saat ini sedang dalam mode alur cerita. Host tidak bisa melukainya. Sial. Dasar brengsek. Suan, hari ini adalah hari kematianmu. Ikat dia juga. Shen Liancheng. Kedua istrimu ada di tanganku. Masing-masing dari mereka diikat bom. Kau hanya bisa menyelamatkan satu dari mereka, pilih. Liancheng, tolong aku. Suan bersekongkol dengan mereka, aku diculik oleh mereka. Diam, bersikaplah baik. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Bikin mati aja. Di novel aslinya, Shen Liancheng memilih Lin Meier, yang bikin dia susah payah ngejar istri di kemudian hari. Masalahnya, aku bukan pemeran utama. Aku cuma karakter sampingan yang mati di awal. Lepaskan mereka. Kalian mau apa saja, sebutkan. Jangan banyak omong, cepat pilih. Kalau kau ragu lagi, kedua istrimu akan meledak mati. Astaga! Sebenarnya memang sudah tewas akibat ledakan karena meledak mati. Sekarang mau diledakkan mati lagi. 10, 9, 8, 7. Aku pilih. Mati ya mati saja. Shen Liancheng, aku menyelamatkan nyawamu. Aku penyelamatmu yang sebenarnya. Kau malah memilih dia.
Kau tidak memilihku? Dia memilihku? Ini tidak benar. Ekor rubahmu sudah kelihatan, kan? Hebat sekali kau bisa menyusup di sisiku selama ini. Kapan kau mulai curiga? Aku tidak pernah mempercayaimu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Bagus, Shen Liancheng. Awalnya aku masih ingin membiarkanmu hidup dan menjadikanmu boneka. Tak kusangka kau ingin mati bersama Suan. Baiklah. Akan kukabulkan keinginanmu. Suan. Sistem, pisau. Suan. Semoga Bodhisattva memberkati. Agar ibu dan ayah cepat sadar. Ibu, ibu. Sayang, ibu baik-baik saja. Sistem, aku cuma karakter sampingan. Kenapa alur cerita pemeran utama malah menimpaku? Shen Liancheng adalah pemeran utama pria. Siapapun yang dia suka adalah pemeran utama wanita. Shen Liancheng menyukaiku? Ibu, ayah dalam hati bilang, dia suka ibu, suka banget gitu loh. Kapan kau sadar? Barusan. Suan. Aku tidak tahu dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Mana yang sebenarnya dirimu? Dulu. Aku bersumpah tidak akan pernah berurusan lagi denganmu. Sekarang aku menyesal. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya minta kau memberiku kesempatan untuk menjagamu dan An-An. Kau. Ayah, ibu dalam hati bilang dia akan mempertimbangkannya. Ayah harus bersikap baik ya. Sayang, kok kamu bisa tahu isi hatiku? An-An bisa mendengar isi hatimu. Dia bisa mendengar isi hatiku? Iya. Dia bisa mendengar isi hati orang lain. Pantas saja dia dulu selalu bilang Lin Meier tidak bersalah. Kemampuan An-An ini bisa membuat semua mata-mata di kota Yun tidak bisa bersembunyi. Memang anakku. Apa maksudmu anakmu? An-An itu anakku. Hehehe. Oke, anakmu. Bagaimana kata Tuan Matsumoto? Komandan Shen Liancheng punya banyak senjata. Kalau tidak disingkirkan akan jadi masalah besar. Tuan Matsumoto bilang batalkan rencana boneka. Serang kediaman komandan secara paksa. Peringatan, peringatan. Ada pasukan bersenjata mendekati markas komandan. Kenapa tidak ada apa-apa?
Jebakan, cepat mundur. Kalian mau kemana? Yingye. Shen Liancheng. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, pasukanku di Guining bukanlah pasukan biasa. Bukti pengkhianatanmu dengan musuh. Sudah kuserahkan. Mulai hari ini, Guining di bawah kendaliku. Aku sudah susah payah membangunnya bertahun-tahun. Ternyata, cuma buat keuntungan orang lain. Dulu yang nyelamatin aku bukan kamu, kan? Kata, siapa dia? Hah, nggak nyangka kamu masih nggak bisa lupain orang itu? Jadi aku makin nggak bakal bilang ke kamu. Kamu nggak bakal pernah tahu siapa orang itu, hahaha. Aku mau antara kamu dan Suan selalu ada duri yang nancep. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Mau nyari siapa itu hak kamu. Aku cuma kebetulan lewat aja. Kamu ngapain? Ngapain? Nah, sekarang baru mau ngomong sama aku. Aku nyari orang itu cuma buat balas budi nyelamatin aku. Nggak ada maksud lain. Masih marah? Aku nggak marah. Terus ngapain beres-beres? Mau pindahan? Kamu tiap hari di sini interogasi tahanan. Tiap malam jeritannya kayak hantu. Bau darahnya juga nyengat banget. Kamu pikir aku sama An cocok tinggal di sini? Aku bantu. Sistem. Siapa sih yang nyelamatin Shen Liancheng itu? Berdasarkan data asli, penyelamat Shen Liancheng adalah Lin Mei. Tapi Lin Mei sudah bilang, dia bukan penyelamat Shen Liancheng. Sistem. Apa kau punya alat yang bisa membuatku langsung tahu siapa orang ini? Kuharap setelah Shen Liancheng tahu, dia bisa melepaskan beban hatinya. Ada alat pemutar waktu mundur. Apakah host ingin menukarnya dengan poin? Betul. Aku bisa langsung menukar alatnya, kan? Kalau pakai ini, aku harus tanya garis waktunya dulu. Aduh, aku belum pilih garis waktu. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Dia pergi begitu saja? Blokir kota Yun. Cari nyonya sampai ketemu. Siap. Suan, kau jangan harap bisa pergi. Ini. Konsesi Prancis? Sistem. Aku ada di periode waktu apa sekarang? Shen Liancheng. Ini konsesi Prancis? Sistem. Aku ada di periode waktu apa sekarang? Shen Liancheng. Luka seperti ini, bahkan Huatuo pun tidak bisa menyelamatkannya. Sistem. Apa pil roh 1000 masih ada? Pil roh 1000 hanya bisa ditukar dengan poin sekali. Host sudah pernah menukarnya. Tidak bisa ditukar lagi. Dengan luka separah ini, dia tidak bisa diselamatkan. Host bisa menukar dengan sisa nilai kehidupan pemeran utama wanita di buku. Apakah ingin menukar? Apakah ingin menukar? Tukar.
identitas host sekarang adalah pemeran utama wanita di buku. Setelah nilai kehidupan dikurangi, kamu akan menghilang dari dunia ini. Host yakin ingin menukar? Tukar, tukar. Host, waktu item akan segera berakhir. Shen Dujun, kamu tidak apa-apa? Kamu yang menyelamatkanku? Jam saku? Sistem, jam sakunya hilang. Host, jam saku pembalik waktu adalah item yang mengurangi nilai kehidupan. Mohon segera temukan kembali. Maksudnya? Hanya dengan jam saku itu, nilai kehidupan bisa dikurangi. Ya? Oke. Aku akan mencarinya. Tak disangka, ada berkah di balik musibah. Nyonya. Kamu di mana? Nyonya, Kamu di mana? Aduh, Wan. Nyonya, Nyonya, Kalian semua, lanjutkan pekerjaan kalian. kalian ini sedang apa? Bagus sekali. An benar, dia tidak salah. Kamu ada di kediaman. Lin Mei Er itu bilang ke Lian Cheng, kamu diculik oleh anak buahnya dan akan dikirim diam-diam ke negara Weo. Lian Cheng, dia membawa orang ke dermaga untuk mencarimu. Bukankah An bilang aku ada di kediaman? Tidak ada yang memberitahunya? Tuan muda pergi sendiri. Belum kembali. Aku akan mencari mereka. Segera kirim orang untuk mengantarku ke dermaga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, nenek tua. Segera kirim orang untuk mengantarku ke dermaga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, nenek tua ini. Bukan. Bagaimana dia bisa keluar? Karena host menukarkan pil roh 1000 dengan poin bertahan hidup. Meskipun jam saku pembalik waktu sementara hilang dan tidak bisa mengurangi poin hidup, tapi ceritanya sudah dipercepat ke akhir. Dalam cerita aslinya, Lin Mei Er diselesaikan oleh pemeran utama wanita. Lepaskan nenek. Suan. Nenek, aku baik-baik saja. Kami bisa mengurus ini di sini. Cepat pergi ke dermaga untuk mencari Lian Cheng dan Huai An. Oke, baik. Dusu, kami tidak menemukan Nyonya. Tidak mungkin, aku akan mencarinya sendiri. Dusu. Paman Lu, ayah mana? Lu Jun masuk mencari Nyonya. Aduh, dia salah paham. Mami masih di rumah. Hei, sayang, aku akan mencarinya. Tuan muda, jangan masuk. Aku akan menyuruh mereka pergi. Ah, Mami. Hei, Sayang, Shen Lian Cheng mana? Nyonya, Lu Qingqing mencarimu. Baik. Komandan, Nyonya mencarimu. Wan. Wan. Hah? Aku kira kau tidak menginginkanku lagi. Bodoh. Bukankah aku sudah bilang, akan memberimu satu kesempatan? Aku ini. Selalu menepati janji.
Wan Wan. Bisakah aku menikah lagi denganmu? Kenapa? Karena aku merasa, Aku suka kamu yang sekarang, Wan Wan. Bagaimana kalau kita menikah lagi? Aku akan mempertimbangkannya. Ayo, pulang. Arloji saku pemutar waktu. Dari mana kamu dapat arloji ini? Arloji ini milikmu? Iya, ternyata kamu penyelamatku. ternyata orang yang kamu cari itu aku. Aku senang sekali. Poin hidup berkurang. Ini, Shen Liancheng. Aku tidak akan kembali dan menikah denganmu. Kamu harus menjaga An baik-baik. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. apa yang kamu katakan? Sampai jumpa. Suan. Suer. Hei, kamu sudah bangun. Apa ada yang tidak enak badan? Jangan hentikan. Mungkinkah semua ini? Hanya mimpi? Apa? Hei, kamu belum pulih sepenuhnya. Pakaian apa ini? Berpakaian aneh ke rumah sakit. Hei, ini namanya cosplay, tahu kan? Komandan Republik Tiongkok sangat tampan. Bisa minta tanda tangan, Kak? Halo, saya mencari Suan. Ada yang mengenalnya?